Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Dalam sebuah kesempatan di suatu majelis ta'lim, seorang ustadz yang akan menyampaikan materi membagikan makalah. Judul makalahnya adalah Di Akhirat Kita Akan Dikumpulkan Dengan Siapa? Itu judul sekaligus pertanyaan yang disampaikan oleh pengisi taklim tersebut. Nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama siapa? Di antara para jemaah ada yang merespon dengan cepat. Ada juga yang diam. Jawaban pasti ada, hanya mungkin di pikiran masing-masing saat itu. Dan yang terdengar, yang muncul itu, ya Ustadz, nanti saya ingin berkumpul itu ya dengan keluarga saya. Dengan pasangan, dengan anak, dengan cucu, dengan orang tua. Dari sekian banyak jamaah itu kalimat-kalimat yang terlontar. Dengan keluarga, Ustaz. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dari pertanyaan dan jawaban tersebut kemudian menjadi bahan untuk sang ustadz ini menguraikan. Kenapa dia pilih materi pengajiannya itu dengan pertanyaan tadi. Di akhirat kita akan berkumpul dengan siapa? Dan jawaban dari jamaah yang ada dengan keluarga. Saya punya istri, saya punya anak, saya punya cucu, punya orang tua, berkumpul. Kemudian sang ustadz ini membacakan satu ayat. Dua mungkin ya, dua ayat. Untuk merespon tadi. Dan mungkin saja jawaban tersebut mewakili dari jamaah yang hadir. Maka direspon balik oleh sang ustadz ini membacakan surat As-Saffat. Ayat 22-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhsyurul ladzina zalamu wa ajwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim.
Kemudian beliau menerjemahkan secara mufradat. Usyuru, kumpulkanlah. Dalam Sofwatut Tafasir, dalam Ibnu Katsir, ya, Muhammad Ali As-Sobuni, Abul Fida, dan yang lainnya. Konteks amr ini ditujukan oleh Allah kepada para malaikat. Dalam satu tafsir dikatakan malak jabaniyah, malaikat siksa. Usyuru, wahai malaikat siksa, kumpulkan. Yang menyuruh Allah. Berarti konteks ayat ini bukan di dunia, tapi di akhirat. Siapa yang harus kami kumpulkan ya Rabb? Alladzina zalamu. Orang-orang yang zalim. Ahli maksiat. Ahli dosa. Terbawa mati. Dosanya itu tidak sempat beristighfar. Dan tidak ada yang mengistighfarinya. Ketika dia sudah mati dan masih ada kehidupan di dunia. Dan tidak sempat bertobat ketika dia hidup. Alladzina zalamu, orang-orang yang zalim. Sudah ya Rabb, sudah kami kumpulkan. Ada lagi. Wa ajwajahum. Makna azwaj di sini bukan pasangan suami istri, istri suami, bukan. Dalam tafsir disebutkan asbahahum, yang sama. Kalau ini dikumpulkan itu ahli judi, cari ahli judi yang lain, samakan di sini, kumpulkan di sini. Kalau di sini ini ahli mabuk, cari lagi ahli mabuk yang lain, kumpulkan di sini. Di sini itu ahli gibah, cari lagi ahli gibah yang lain, kumpulkan di sini. Wa ajwajahum. Dan yang ketiga, wa makanu ya'buduna min dunillah. Kumpulkan juga sesembahan-sesembahan mereka. Orang-orang yang musyrik, yang syirik akan bersama dengan ahli maksiat. Kemudian apa perintah berikutnya dari Allah kepada para malaikat ini? Fahduhum. Tunjukkan kepada mereka, hantarkan mereka. Kemana? Ila siratil jahim. Kepada jalan menuju neraka jahim. Ikhwatu iman, sidang Jum'ah rahimakumullah. Ada makna yang sangat menarik dan dalam dari ayat ini. Kalau kita compare, kita bandingkan antara akhirat dengan dunia. Mohon maaf, tidak bermaksud menyinggung ikhwatu iman, tidak bermaksud mengungkit. Khotib tidak tahu kondisi keluarga ikhwatu iman yang hadir sekarang. Bagaimana anaknya? Bagaimana istri-istrinya? Bagaimana orang tuanya? Tidak tahu khotib. Mungkin. Di antara keluarga kita, apakah anaknya, apa saudaranya, adik kakaknya, apakah orang tuanya? Ada yang sekali lagi mungkin. Aduh, ya budak, ya nucikani, kedul sholat teh. Ini anak saya, ini nomor sekian, ya Allah. Susah diarahkan ini. Adik saya, kakak saya, Gusti Robi kumaha teh. Jauh tina agama. Orang tua saya, ya Allah. Di masyarakat menjadi troublemaker, selalu dibicarakan keburukan-keburukannya. Sekali lagi mohon maaf, mungkin
Dengan kondisi demikian, seandainya ada anggota keluarga kita yang demikian, seandainya ada, tetap masih bisa berkumpul. Kapan berkumpulnya? Minimalnya setahun sekali. Beres Lebaran Idul Fitri biasanya. Yang di luar kota, bahkan yang di seberang, kumpul semua, kumpul. Kita sudah punya cucu, ingin berkumpul dengan cucu anak semuanya. Ditelepon, kumpul Pak, tegaduh ongkos, ditransfer. Bisa dan dia datang. Anak yang sekian, kumpul. Saya ngajajab, dijemput. Bisa berkumpul. Berkumpullah semua keluarga besar ini. Apakah sama mereka mungkin iya mah masih masih tidak fokus terhadap agama itu. Belang betong sholatna. Yang kedua, selalu tadi ibadah yang lain mungkin tidak konsisten dilaksanakan. Yang ketiga, dikenal di lingkungannya ima troublemaker. Yang keempat, dikenal juga di lingkungannya tidak baik. Tapi bisa berkumpul dalam momentum yang tadi. Kumpul semuanya. Itulah dunia. Kemudian kita tarik ke akhirat. Bisakah berkumpul tadi nanti di akhirat? Karena ayatnya sudah jelas. Allah menyuruh malaikat, uhsyurul ladina dhalamu wa ajwajahu. Wahai malak Jabaniyah, kumpulkan olehmu orang-orang zalim dengan yang sama. Apakah orang yang zalim akan dikumpulkan dengan ahli ibadah, ahli sholat? Tidak, ini ayatnya. Mereka akan dikumpulkan dengan yang sama. Tidak ada kaitan nasab di sini. Tidak ada kaitan dia titelnya apa harus sama. Kalau kalangan menak dengan menak lagi, ningrat dengan tidak. Tapi keimanan yang kemudian mempersatukan mereka dan mengumpulkan mereka. Iman yang ada akan berkumpul dan ketiadaan iman ya tentu akan bersama dengan ketiadaan iman yang lain. Berbeda dengan dunia. Mungkin saja keluarga besar kita tidak sefrekuensi. Ada yang ya manges katalah, tapi bisa ngumpul di dunia. Geus dibejakeun sieu mah anu ngumpul di dunia. Masih bisa bersama-sama. Itulah dunia. Tapi di akhirat tidak bisa. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala memanggil, menyuruh, menginstruksikan kepada malaikat Zabaniyah, wahai malak Zabaniyah, wahai para malaikat, kumpulkan orang-orang zalim dengan yang serupa, dengan yang sama. Lantas bagaimana nasib orang-orang yang beriman? Apakah dibiarkan? Apakah dicuekin? Tentu mafhum mukhalafahnya, mereka pun sama dikumpulkan dengan siapa? Mereka dikumpulkan dengan yang serupa juga. Ikhwatu iman sidang Jum'ah rahimakumullah. Perkara gaib tentunya jangan berani dan jangan terlalu cepat menyimpulkan. Tahu dari mana itu dikumpulkan? Mana keterangannya? Terkait orang-orang yang zalim termaktub dalam surat As-Saffat tadi ayat 22 dan 23. Sementara kubu seberangnya atau sebaliknya ada dalam surat At-Tur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Walladina amanu wattaba'athum durriyatuhum biimanin alhaqna bihim durriyatahum wa ma allatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahinun. Surat At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka biimanin, dengan keimanan. Artinya sama. Air dengan air, bukan air dengan minyak. Ketaatan dengan kedurhakaan, ketaatan dengan kemaksiatan, itu seperti air dengan minyak. Tidak akan bisa bersatu. Di dunia bisa bersatu. Yang tadi khotib analogikan, setahun sekali kita kumpulkan keluarga besar kita. Si pulan masih keneh dudukun keneh sok loba pananyaan. Mungkin saja. Si pulan di masyarakatnya seperti itu. Mungkin saja. Si pulan, tapi di dunia bisa berkumpul. Inilah sifat dunia. Ikhwatu iman sidang Jum'ah rahimakumullah. Dua surat, dua tempat ayat membedakan, menjelaskan dua kondisi yang tidak sama. Yang satu, orang-orang yang zalim akan dikumpulkan dengan orang-orang yang serupa. Yang satu di surat At-Tur, orang yang beriman mengikuti anak cucunya yang sama diimanin. Artinya, kalau tidak sama bagaimana? Kalau tidak sama berarti akan nyebrang ke sebelah. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya kita bisa menilai dan merasakan sendiri bagaimana nikmatnya berkumpul keluarga besar. Di antara ihwatu iman yang sudah punya anak, bahkan cucu, bahkan cicit, berkumpul semuanya, bagaimana kenikmatannya. Setahun sekali luar biasa kenikmatannya. Setelah selesai bubar balik lagi ke tempat masing-masing, tenang, tahun depan ada lagi, berkumpul lagi, nikmat sekali. Bagaimana di akhirat? Inilah ikhwatu iman rahimakumullah yang patut direnungkan. Dan ketika si ustadz tadi menerangkan, awalnya jamaah tadi dengan cepat merespon keluarga ustadz. Tapi ketika dibalikan dengan pertanyaan lanjutannya, apakah keluarga bapak ibu waktu itu disampaikan sudah sama tidak dengan bapak ibu? Apakah kita yang dikenal oleh teman-teman kita, terkenal ahli masjid, ahli ibadah, ahli Quran, sama tidak dengan anak dan cucu kita? Kalau kemudian bahkan jauh berbeda, apa mungkin minyak dan air bisa bersatu? Di dunia bagaimanapun kondisinya masih bisa disatukan. Ada masalah, ada kendala, kegaduh ongkos heuk ditransfer data. Ada kendala, aduh tuh aya nu nganterkeun, dijemput. Di dunia, di akhirat bisa seperti itu. Heuk ditransfer kadinya ke malaikat, bisa ditransfer seperti itu. Heuk we dijemput kadinya, bisa kalau tidak dengan izin Allah dan faktanya dipisahkan. Inilah ikhwatu iman rahimakumullah. Surat As-Saffat ayat 22-23 kemudian disandingkan dengan surat At-Tur ayat 21. Pertanyaan lebih lanjutnya, kalaulah jawabannya keluarga kita yang akan kita nanti bersama-sama, maka yang harus kita jawab, sudahkah sama mereka dengan kita? Sudahkah ada biimanin keluarga kita dengan kita? Sebab ini yang menjadikan syarat
Alhaqna, kata Allah, kami akan pertemukan, kami akan satukan mereka karena kesamaan iman. Ikhwatu iman sidang Jum'ah rahimakumullah. Seandainya dalam keluarga besar kita ada yang berbeda. Seandainya. Kenapa sampai berbeda? Jawabannya adalah karena salah menempatkan cinta kepada sesuatu atau seseorang. Salah memilih, salah menempatkan yang dicintai dan yang disayanginya. Karena kesalahan tersebut berdampak pada langkah-langkah berikutnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Melanjutkan khutbah yang pertama, tentu kita harus mengetahui dan pahami salah menetapkan cinta yang dimaksud yang seperti apa. Setidaknya yang khotib dapat simpulkan ada dua. Satu, salah dalam menetapkan dan menentukan bitonatan, sahabat. Cek Sunda nama salah nyobat, bukan teman tapi sobat. Salah milih sobat. Dia salah dalam menetapkan ini teman dekat saya, ini sahabat dekat saya. Dari sana maka akan berefek kepada hal-hal yang lainnya. Ada pepatah, al-musahabatu tasrikut tabi'ata. Persahabatan itu akan mencuri tabiat seseorang. Perhatikan lingkungan kita, Bapak dan Ibu, atau mungkin perhatikan anak kita. Jika anak kita ada masalah, murung naon budak tehnya bet murung wae. Dikorek oleh bapak oleh kita kunaon kunaon teh teu kaluar. Mudah kalau ingin mengetahuinya. Siapa sahabat dari anak kita? Oh si anu. Telepon, undang, tanya, akan keluar. Padahal kita ayahnya, kenapa tidak ngomong? Tapi dia berani menyampaikan isi hatinya kepada teman dekatnya. Ini yang dimaksud dalam Al-Quran. Kata Allah, hati-hati. Janganlah kalian mengambil bitonatan min dunikum. Teman dekat, teman curhat. Sobat, diluapkan isi hatena. Padahal rahasia dibejakan. Maka kata Allah, hati-hati jangan memilih bitonah goirukum selain dari kalian. Ini kekeliruan pertama. Salah memilih sahabat akan berimplikasi selanjutnya. Yang kedua, salah dalam memilih bi'ah lingkungan. Lingkungan yang salah akan membawa dampak kepada orang di dalamnya. Dua hal ini ikhwatu iman rahimakumullah oleh Rasul kemudian diberikan implikasi nasihat kepada seorang sahabat. Di antaranya terdapat dalam Sahih Bukhari
Terkait ada seorang sahabat yang bertanya, kami ini, dan riwayat baik Muslim juga ada, mencintai kaum anu ya Rasulullah. Walam alhaqni, tapi kami belum bertemu. Rasul menyampaikan jawabannya dengan pendek, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan ada bersama yang dicintainya. Apakah yang dicintainya itu person tadi sahabat atau lingkungannya? Kalau dia tepat memilih teman yang baik dan tepat kemudian memilih lingkungan yang baik, insya Allah itu yang akan menjadi panduan buat dia. Tapi manakala keliru, jangan salahkan kemudian anggota keluarga kita berbeda dengan kita dan finalnya di akhirat pun tidak bisa bersama-sama. Ikhwatu iman sidang Jum'ah rahimakumullah. Mudah-mudahan dua surat di ayat 22 surat As-Saffat dan surat At-Tur ayat 21 diperkuat dengan ucapan Rasul, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan ada bersama yang dicintainya. Apakah seseorang atau lingkungan? Oleh karena itu, hati-hatilah dalam memilih dua hal ini. Jangan hanya untuk kita, tapi telurkan kepada pasangan kita, kepada anak kita, cucu kita, adik kakak kita, orang tua kita. Sampaikan dua hal ini, sahabat dan lingkungan. Hati-hati dalam memilihnya. Mudah-mudahan menjadi tadkirah buat kita semua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.